Gue kehilangan kata-kata saat nonton anime ini. Sanyo geto. Yeah. Jujur pas pengen nonton anime ini gue senang banget loh, karena gue lihat sinopsis animenya itu dia ada kaitannya dengan virtual reality alias game VR MMORPG semacam Sword Art Online itulah. Akhirnya sekian lama kepengen nonton anime yang berhubungan dunia game, jadi ya pasti gak sabar pengen nonton dah. Gue itu bukan tipe orang lihat genre anime, apapun anime itu gue gas nonton aja lah pokoknya. Tapi cuma penasaran nih namanya di Neo Gate itu maksudnya apalah. Dari cover animenya semacam genre fantasi, tapi anime sekarang itu kebanyakan isekai semua sih. Mungkin ini wannabe isekai lagi. Gue gak sengaja baca deskripsinya kalau anime ini adalah sebuah game virtual reality dan ternyata bukan isekai. Tapi anehnya tema yang dipasang di My Anime List itu ternyata isekai loh, bukan tema video game seperti anime Sword Art Online atau nih staff ML udah gak bisa ngebedain yang mana isekai sama yang mana video game lah. Tapi ternyata ini anime dimanapun dilihat hampir seluruhnya isekai. Sampai-sampai kenyataan dia berada di dalam dunia game itu udah gak pernah dibahas. Kita bahas cerita anime ini dulu. Anime ini mengambil cerita di dalam sebuah dunia game VR MMORPG yang menggunakan teknologi yang belum pernah ada. Player bisa memilih avatar sebagai elf, dragnir, beast, pixie, dwarf, human, dan lord, dan bebas melakukan apapun di dalam dunia tersebut. Tapi di suatu hari, The Neo Gate ini berubah menjadi this game. Semua player tidak dapat melakukan lockout dan kematian di dalam game menjadi kematian di dalam dunia asli. Ini jelas-jelas nge-copy Sword Art Online dah. Baru episode pertama itu udah mulai khawatir nih anime bakal gimana loh. Anime yang mirip Sword Art Online itu sebenarnya udah ada beberapa, apalagi seperti nggak bisa lockout itu udah pernah di-copy sama anime Log Horizon dan juga Overlord loh. Tapi di antara anime itu yang jelas-jelas nge-copy sebenarnya anime ini alamak. Balik ke cerita animenya, MC ini yaitu Shin berusaha menyerang monster demi mengakhiri dead game yang tidak berguna ini. Saat Shin mengalahkan Origin yaitu last boss game ini, semua player dapat lockout dari game tersebut. Ini dilihat dari manapun udah nge-copy brutal loh. Kalau dibilang kebetulan itu kayak gak percaya sih. Tapi kemiripannya hanya sampai di sini. Setelah melihat temannya dari friend list itu semuanya telah lockout, tetapi MC tersebut melihat pintu yang bersinar tepat di depannya. Shin berakhir terbangun di tengah dataran terbuka, merasa sekitaran yang dia sentuh itu terlalu realistis. Canggih apapun game VR tidak dapat serealistis ini katanya. Dia masih dapat mengeluarkan window game, tapi menyadari kalau tombol lockoutnya itu ternyata hilang dan juga tidak dapat melihat friend listnya karena tidak tersambung dengan jaringan. Shin pun memutuskan kembali ke home base dia daripada tidak melakukan apapun. Saat sampai dia bertemu dengan Tiara, murid dari pemilik toko yang dimiliki Shin. Shin ingin menemui Sni dan membayar Tiara untuk mengirimkan pesan ke dia. Sni adalah karakter support Shin dan juga guru dari Tiara. Ternyata uang yang diberikannya terlalu kuno dan juga sangat berharga. Tiara curiga siapa sebenarnya orang ini. Shin mengatakan bahwa dia seorang high human, tapi ternyata high human itu sebenarnya sudah punah sejak lama. 6 high human dan lainnya telah hilang 500 tahun lalu. Shin menyadari kejadian itu sepertinya saat semua player telah melakukan lockout dan dunia ini adalah 500 tahun setelah kejadian tersebut. Shin pun memutuskan ingin mencari informasi di dalam kerajaan sambil menemukan karakter support lain miliknya. Ini anime berasa kayak nonton adaptasi dari manual loh. MC-nya terlalu OP, gak mau terlalu mencolok malah dipamer-pamer. MC otak udang lah. Anime yang punya karakter favorit sebenarnya gak apa-apa, tapi tergantung story-nya itu bakalan gimana sih. By the way, anime ini adaptasi dari light novel. Light novel itu seharusnya bakal bagus sih, tapi kayaknya agak sulit dijadiin anime, jadinya ya kayak gini. Pembuatnya juga bukan hanya rilisin light novel, tetapi juga ada manganya. Malahan adaptasi anime ini kayaknya kebanyakan ngikutin manganya sih, karena adegan banyak mirip yang di manga, tapi banyak banget adegan yang di skip dan juga ada yang diganti. Gue malah lebih suka yang di manganya sih. Menurut gue anime isekai itu 50-50, ada jelek dan juga ada yang bagus. Kayaknya ini anime parah banget dah. Udah copas terang-terangan pula, tapi di samping itu style animasi dari studionya itu bagus. Selera anime orang juga beda-beda, jadi ya kalau pengen nonton ya silahkan nonton itu dari kalian. Bagaimana pendapat kalian tentang anime ini? Silahkan komen di bawah. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.